Penderitaan korban tragedi Kanjuruhan. Selamat tapi hilang ingatan dan tak bisa melihat. Meski bisa diselamatkan dari maut, sejumlah korban tragedi Kanjuruhan kondisinya tetap memilukan. Tepat berada pada lokasi kerusuhan usai pertandingan Arema versus Persebaya harus merasakan penderitaan yang luar biasa. Mereka ada yang mengalami hilang ingatan, mata tak bisa melihat lagi karena asap dan patah tulang. Aremania yang mengalami hilang ingatan karena peristiwa tersebut adalah Cahaya Nurdewata. Selain hilang ingatan, bola mata Cahayu masih terlihat memerah. Kondisi hampir serupa juga dialami Raffi Atta Ziaul Hamdi, pelajar SMP Negeri 2 Kota Malang yang selamat dari tragedi Kanjuruhan. Sisa-sisa penderitaan masih ia rasakan karena kondisi matanya belum bisa normal. Berikut rangkuman fakta selengkapnya. Hilang ingatan. Kisah pilu menghampiri seorang Aremanita korban tragedi Kanjuruhan Cahayu Nurdewata hingga kini masih hilang ingatan. 2 hari ini Cahayu mencoba untuk mengingat-ingat peristiwa yang menewaskan 132 supporter usai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya itu Sabtu 1 Oktober 2022. 2 hari ini hanya ponsel jadi temannya untuk mengingat peristiwa yang membuatnya terkapar saat berusaha keluar dari Stadion Kanjuruhan. Cahayu juga sempat koma selama 3 hari di RSUD Kanjuruhan, Kabupaten Malang, sembari memegangi ponselnya saat ditemui Surya pada Rabu 12 Oktober 2022. Ponsel ini menjadi saksi dan menjadi alat untuk dirinya kembali mengingat tragedi di Stadion Kanjuruhan pada malam itu. Saya tidak ingat, kecap Cahayu saat awak media mencoba menanyakan kondisi Cahayu saat di Stadion Kanjuruhan. Dari keterangan ibunya, Nurul Aini, Cahayu ditemukan tergeletak di Tribun 12 Stadion Kanjuruhan setelah pertandingan Arema versus Persebaya. Kelopak mata memerah. Saat menjalani perawatan di RSUD Kanjuruhan, kondisi Cahayu lemas dan kelopak matanya berwarna merah. Dari hasil diagnosa dokter, Cahayu mengalami pendarahan di otak yang menyebabkan gegar otak ringan. Hal ini yang menyebabkan Cahayu kehilangan ingatan dalam beberapa waktu terakhir. Saat di rumah sakit itu, kalau lihat orang banyak selalu berteriak ketakutan, kadang juga melamun dan berbicara sendiri. Yang dia ingat adalah ingatan dirinya saat kecil, saat masih SD. Tapi yang kemarin-kemarin ini dia sudah lupa, seperti keputus-putus, ujarnya. Kini kondisi Cahayu masih nampak lemas. Kelopak matanya berwarna merah akibat terkena gas air mata. Tangan kanannya tak bisa digerakkan. Dia hanya bisa bermain ponsel untuk mengingat-ingat kembali kenangannya saat tragedi Kanjuruhan. Jalani terapi. Saat ini Cahayu menjalani rawat jalan di rumahnya yang berada di Jalan Pulau Galang nomor 2 Ciptomulyo, Kota Malang. Dia juga akan menjalani terapi untuk memulihkan kembali tangan kanannya agar bisa digerakkan. Bocah SMP matanya belum normal. Nasib pilu juga dialami Raffi Atta Ziaul Hamdi berumur 14 tahun. Pelajar SMP Negeri 2 Kota Malang yang selamat dari tragedi Kanjuruhan. Namun kondisi matanya belum bisa normal. Hingga kini, mata Raffi yang mengalami iritasi parah akibat terkena tembakan gas air mata saat tragedi Kanjuruhan itu masih berwarna merah. Saat ditemui di rumahnya yang terletak di Jalan Profesor Muhammad Yamin Gang 2A, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, terlihat iritasi matanya cukup parah, di mana pada bagian mata yang biasanya berwarna putih, kini seluruhnya berwarna merah. Saat itu, saya menonton di Stadion Kanjuruhan bersama kakak saya, Yuspita Nur Aini, dan beberapa teman lainnya. Ketika itu, kami duduk di Tribun 10. Ujarnya kepada tribunjatim.com. Saat itu, tiba-tiba aparat keamanan menembakkan gas air mata tepat di hadapannya. Jaraknya pun cukup dekat, hanya sekitar 2 meter. Ia pun berada di kepulan asap gas air mata selama 15 menit. Ia pun panik dan mencoba menyelamatkan diri naik ke area Tribun 12. Setelah itu saya sesak dan di depan saya ada orang pingsan dan dari arah belakang desak-desakan dan dorong-dorongan. Setelah itu saya nggak bisa nafas, diam lalu pingsan, ujarnya. Saat ia sadarkan diri posisinya sudah berada di bawah stadion. Ia lalu merasakan sakit di bagian mata. Kemudian Raffi pun dibawa oleh teman-temannya ke rumah sakit Teja Husada. Di sana ia tak mendapatkan perawatan selama hampir 40 menit.
hingga akhirnya ia dibawa pulang oleh teman-temannya dengan kondisi mata yang sudah memerah pekat.